Alright, selamat malam kepada kita semua ataupun selamat petang. Setengah orang panggil petang ataupun malam. Saya mengucap syukur kepada Tuhan malam ini, petang ini kita dapat kumpul sekali lagi. Terlebih lagi bersama dengan Pastor Rames yang akan sharing dengan kita. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dan juga mendengarkan firman Tuhan daripada Pastor Rames nanti. Bagi kita yang belum mengenali Pastor Rames merupakan gembala sidang ataupun pastor di SCB KL Sungai Buloh. Ya, SCB KL Sungai Buloh. Jadi inilah beliau dan akan bersama-sama dengan kita. Terima kasih kepada yang jum pada malam ini. Puji Tuhan hari ini cuaca tidak begitu cuaca baik, cuaca cerah dari pagi sampai petang. Mungkin ada bagian-bagian di luar sana, jauh sana hujan. Tapi syukur hari ini di Semarahan cuaca baik sepanjang hari ini. Haleluya. Haleluya. Mari kita doa, siap-siapkan diri kita untuk bersama-sama dalam bersembah doa ini. Saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Sekali lagi Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami tinggikan Engkau, muliakan Engkau, karena Engkau layak yang layak kami sembah. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang peduli akan kami, dan Allah yang bersama-sama dengan kami. Malam ini ketika kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama, satukan roh kami Tuhan, biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Tuhan, kesatuan terjadi di antara kami. Kami berdoa Tuhan berikan kami hikmat, pengertian dalam kami berdoa, dan berikan firman-firman dalam doa yang kami naikkan pada Tuhan pada malam ini. Terima kasih kami serahkan juga yang tidak sempat hadir oleh karena kesibukan, oleh karena keletihan mereka. Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah mereka, bersama dengan mereka. Apapun keadaan mereka, situasi tubuh mereka, Tuhan Engkau berikan mereka kesembuhan, berikan mereka kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sesi yang ada pada malam ini. Kami jemput Roh Kudus yang akan melayani kami, yang memberi kami kekuatan untuk terus berdoa bersama-sama. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
firman-Mu. Terima kasih, Frankie. Kita lanjut saja. Nanti kita akan beri masa kepada Pastor Rames yang akan sharing bagi kita untuk kita. Dan kemudian jika ada doa, kita akan doa sama-sama. Dipersilakan. Terima kasih. Thank you. Shalom Pastor Ding dan gereja di MCC. Selamat malam atau selamat petang. Shalom, dan hari ini kita akan melihat satu fokus terhadap bagaimana kita hendak memulakan tahun ini. Ramai orang bila kita bermula dengan satu tahun yang baru, kita mempunyai banyak resolusi ataupun banyak plan-plan yang rancangan-rancangan yang kita buat. Dan pada hari ini, yaitu 23 Januari 2024, kita lihat bahwa masa pun berlalu dengan sangat-sangat cepat, ya. Jika Anda seperti ramai orang yang lain yang saya kenal, saya pasti Anda telah membuat satu senarai perkara yang Anda ingin ubah atau capai dalam hidup Anda, dalam perjalanan Anda dengan Tuhan pada tahun ini. Kita sering memanggil senarai ini sebagai resolusi tahun baru, tapi kita sebagai orang Kristian ada juga kita punya komitmen berkenaan dengan resolusi ini harus dipimpin oleh Roh Kudus dan berasaskan firman Tuhan, ya. Tentang kehidupan kita. Kita perlu memberi tumpuan untuk melanjutkan tumbuhan pribadi kita sendiri dalam Kristus pada bulan-bulan yang akan datang. Dan menerusi pertumbuhan inilah kita boleh mencapai apa yang Tuhan ingin untuk kita menerima daripadanya tahun ini. Di mana pertumbuhan harus berlaku dalam hidup kita. So, saya tidak tahu berapa orang mesti meneruskan dengan resolusi tahun baru, sebab kebanyakan orang kalau ikut dia punya upayaan sendiri, mungkin dah 10 hari, 1 minggu, 2 minggu, dia orang sudah pancit lah, tak boleh tak teruskan lagi. Ada setengah-setengah orang setiap tahun kita ada plan yang sama, rancangan yang sama dalam senarai itu. Tengok senarai daripada tahun 2000 sampai tahun 2024 semua sama saja. Kita cuba capai, kita cuba seberapa sebanyak yang kita boleh, tapi tak sampai kita capai kita punya plan atau resolusi. Hari ini saya ingin melihat lihat kita punya slide hari ini, okay? So ini slide pertama itu lihat Habakuk 3 bab 3 ayat 19. Alright, Brother Frankie boleh kongsikan slide pertama itu. Sudah terimakah belum? Kalau tidak saya boleh. Okey, terima kasih. Yes. Habakuk 3:19. Awesome. Okay. Can someone read it for us? Shalom Pastor Ramesh. Oke. Shalom. Oke, boleh Pastor Ramesh. Saya akan bacakan untuk ke both kan? Bahasa Melayu bahasa Inggris kan? Dua-dua, yes. Oke, that's good. Oke, Habakuk bab 3 ayat ke-19. Allah Tuhan kekuatanku, Dia membuat kakiku melangkah seperti kaki rusa dan melancarkan jejakku di tempat-tempatku yang tinggi. Oke, dalam bahasa Inggris pula Habakuk chapter 3 verse 19, the Lord God is my strength, my source of courage, my invincible army. He has made my feet steady and sure like hinds feet, and makes me walk forward with spiritual confidence on my high places of challenge and responsibility. Amen. 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 Terima kasih, Saudara Sanjay.
Slide seterusnya kita lihat 1 Yohanes bab 1 ayat 9. Tapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan berlaku adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kesalahan. Kamu mungkin berpikir, kenapa kita mau mulakan tahun baru ni dan kita dalam satu mezbah doa dan kita melihat ayat ini pula. Sebenarnya kita nak buat sedikit alignment hari ini, pelarasan, supaya kita semua selaras dengan Tuhan, laras dengan firman-Nya untuk kita. Kita mulakan tahun ini, tak kira hari ini 23 ke apa, seperti satu instrumen, alat muzik, gitar. Sebelum kita boleh bermain gitar itu dan mendapatkan bunyi yang merdu, bunyi yang patut keluar daripada gitar itu, kita itu harus di tune kan, kena tune gitar itu. Bila gitar itu sudah di tune, baru kita boleh bermain dan kita boleh dapatkan sound yang suara yang tepat, betul, merdu daripada gitar itu. Begitu juga kita punya hidup dalam Yesus Kristus. Kita harus laras, in agreement, in alignment dengan firman Tuhan. So, first part would be berdasarkan 1 Yohanes ni, saya bacakan dalam bahasa Inggeris ya. 1 John 1:9. If we freely admit that we have sinned and confess our sins, He is faithful and just, true to His own nature and promises, and will forgive our sins and cleanse us continually from all unrighteousness. Our wrongdoing, everything not in conformity with His will and purpose. So, confess ataupun mengaku ya, mengakui. Ini dalam bahasa Greek maksud perkataan ini adalah homologia yang bermaksud homo itu same, logia berasaskan logos ya, logic. So functioning, berfungsi dan beroperasi atas logik ataupun rasional yang sama. Okay, so ini kalau kita lihat 1 Yohanes 1:9, kita bersetuju dengan Allah dalam setiap keadaan yang kita mengalami, selaras dengan firman-Nya, setuju dengan firman Tuhan, dan selaras dengan Allah pada hasil tertentu. That means you come into agreement with God on any situation or a given situation. You are facing something, kamu menghadapi satu masalah, kamu melihat masalah itu daripada aspek Tuhan, daripada firman Tuhan. And then we come into an alignment with God on a specific outcome. Maksud saya, bila kamu berdoa untuk seseorang itu, bila kita berdoa itu, kita berdoa berasaskan dan berdasarkan firman Tuhan yang menyatakan bahwa kesembuhan telah diberikan dan dia akan sembuh. Bukan adakah Tuhan mau sembuhkan dia? No doubts, tidak ada sebarang keraguan. Dan kita berada di satu tempat di mana kita setuju. We are in perfect alignment, perfect agreement with God's word. So this is what confession means. Mengakui. Ini juga bermaksud kita mengakui kepada Tuhan bahwa kita telah macam apa yang kita harus mencapai. Kita lihat balik kepada belakang ya, kepada tahun 23 tahun lepas. Apa yang telah kita, memang kita ada banyak kemenangan dan so many victories we have, but also some things that we could have done better. Ada juga perkara-perkara yang kita boleh melakukan dengan lebih baik, perkara yang kita tahu bahawa Tuhan telah menyuruh kita buat, suruh kita buat, tetapi kita tidak lakukannya kerana banyak sebab lah. Mungkin kita tak lakukannya dengan sepenuh hati kerana kita tidak percaya akan firman Tuhan, kita tidak percaya akan kita boleh melakukan apa yang telah Tuhan sebut, atau kerana perkara-perkara lain ya yang kita tidak, the things where we were supposed to do that we did not do, the things that we did that we should not have done. So this is one. So coming into this place where kita mengakui, we confess our shortcomings, our wrongdoings, right, to God, number one.
So this is the first part. The second one is to come into this place where we ask him. See, when we confess, bila kita mengakui dosa kita kepada Allah, kesalahan kita kepada dia, dia akan menepati janjinya dan berlaku adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kesalahan. That means he forgives us. He forgives us. And perkataan mengampunkan dalam Greek itu aphiemi. And maksudnya pelepasan daripada hutang, pembebasan daripada satu ikrar atau satu ikatan, and pengampunan itu juga memberikan kita peluang kedua ataupun permulaan baru. Technically what it means is a release from debt, and you have been let go from a pledge, and you have been given a second chance, a new beginning or a clean slate. Bermula daripada satu tempat di mana bila Tuhan melihat kita, dia melihat kita sebagai orang-orang yang suci, orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa. Ini semua kerana apa yang Yesus telah lakukan di salib, kan? So it is all because of the work of Jesus. But today we are coming to God to do repentance and renouncement, right? Repentance and renouncement. Slide seterusnya, bro. Okay, so repentance and renouncement, taubat dan tinggalkan. Ini supaya, okay, ini kerana kalau kita melihat hidup kita, setiap kali, setiap tahun, ataupun ada dia punya timing, kita lihat, kita mengalami kebuntuan pada satu tempat yang tetap. We come to the same brick wall. You jalan-jalan-jalan, tiba-tiba you sampai satu tempat di mana kamu tidak boleh teruskan lagi. There is like, ada satu lid. Kalau kamu tahu tin Milo, kan? Ambil satu tin lah. Ada satu penutup yang menyekat kamu daripada mara ke hadapan. Kita semua pernah mengalami perkara macam ini, dan mungkin ada juga antara kita sekarang yang mengalami perkara di mana kamu tahu bahwa Tuhan hendak kamu terus maju dan marah ke hadapan, tapi ada sesuatu kuasa yang kamu tidak boleh lihat yang menyekat kamu daripada terus marah ke hadapan. There is an invisible power or force that is preventing you from going into the destiny that God has ordained for you. Bila kita mulakan kita punya mezbah doa di gereja saya Sadikial at Sungai Buloh, inilah yang Tuhan telah memberikan kepada kita. Dan pada mezbah doa pertama kita lakukan ini. Kita lakukan ini untuk pribadi, ourselves, for our families, keluarga dan gereja. First and foremost, pastikan bahwa kita punya army itu, kita punya tentera itu semua steady, ready, dan semua dia punya armor semua intact lah, ready for battle. So ini yang kita lakukan sekarang. Saya tahu sudah 23 hari, tapi it's not too late, amen? It's not too late, right? So, kita tengok firman Tuhan, okay? 2 Korintus 10:5, di mana kita harus membawa setiap pikiran kita, bring our thoughts, bring our actions to the obedience of Jesus. Ini Amplified Translation, ini satu translation yang mungkin it's a direct English translation, but I'll just read it to you first. Okay, saya akan bacakan. Kita memusnahkan hujah-hujah yang canggih dan setiap perkara yang dimuliakan dan bangga yang menetapkan dirinya bertentangan dengan pengetahuan Tuhan yang benar, dan kita mengambil setiap pemikiran dan tujuan sebagai tawanan kepada ketaatan Kristus. What does that mean? You bring everything, you bring every thought captive to the obedience of Jesus. Bring every thought to this place where in the Amplified, dalam translation was the Amplified, itu dalam bahasa Inggris begini ya, saya bacakan. We are destroying
sophisticated arguments and every exalted and proud thing that sets itself up against the true knowledge of God, and we are taking every thought and purpose captive to the obedience of Christ. 2 Corinthians 10:5. We are destroying sophisticated arguments and every exalted and proud thing that sets itself up against the true knowledge of God. Dalam hidup kita untuk melihat kemenangan Tuhan secara ketara dalam hidup kita harus sejajar dengan Dia menerusi firman-Nya. We have to come into this place of alignment with God's word. I guarantee you, saya jamin kepada kamu, bila kamu nak berdoa kan, tak ada banyak problem. Senang aja untuk kita berdoa kan. Anytime kita boleh terus berdoa. Tapi bila kita nak baca firman Tuhan, you tengok, you akan menghadapi banyak halangan. Sampai hari ini, saya akan bangun pagi bila nak baca kan. You have to break through, you have to pray and you have to read and terus you have to break through all those barriers until you find this place of peace. Because to the devil, kepada iblis, apa yang dia paling takut adalah satu umat Tuhan yang tahu akan Tuhan, yang people that knows God, bukan tahu tentang Tuhan, tapi tahu akan Tuhan. That means you know God, you have a relationship with God. You cannot have a relationship with God without knowing God, and the best way to know God is through His Word. Kita tidak boleh mempunyai satu hubungan yang intim dengan Tuhan, satu hubungan yang baik dengan Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, tanpa mempunyai satu genggaman, a firm grip, firman-Nya. We cannot come into agreement with God without aligning with the Word. Kita tidak boleh capai satu kefahaman atau tidak boleh sejajar dengan Tuhan kecuali dengan memahami firman-Nya dan taat kepada firman-Nya. So this is so important. Kenapa saya berkongsi pasal perkara ini? Kita selalu mencapai satu kebuntuan bila kita start just satu tahun ataupun satu musim yang baru. Kita pergi ke satu area di mana iblis dah lukis satu barisan, satu line. Dia kata, sejauh ini saja kamu boleh bergerak. This far and no further. Macam gajah. Kita pernah pergi Thailand kan, tengok gajah yang besar tu. Berapa tan besar gajah tu kan. Tapi gajah tu diikat kakinya dengan satu tali yang sangat-sangat nipis. Tali itu diikat kepada satu kayu, 2 kaki ke 3 kaki yang dipacakkan di tanah. Tapi gajah tu telah diprogramkan sejak kecil bahwa dia tidak boleh melepaskan diri daripada tali yang nipis tu. Sebenarnya dia boleh kan, dia angkat kaki je benda tu akan keluar. Tapi dalam pemikiran dia tak boleh, benda tu lebih kuat daripada. Inilah masalah dengan ramai orang Kristian. Kita semua pernah mengalami masalah ini. Mungkin setengah-setengah daripada kita masih mengalami problem ini. So hari ini kita patahkan semua itu dan kita dapatkan pelepasan dalam nama Yesus. Today we break this. Today we see freedom in Jesus' name. Amen. God wants to use. Tuhan ingin menggunakan. Dia ingin mencurahkan kuasanya ke dalam BMCC supaya hadirat Dia boleh bergerak menerusi kamu semua. And displace darkness around your area. Dan mengusir kuasa kegelapan, pengaruh-pengaruh kuasa gelap daripada mana kamu berada. Di mana gereja kamu berada, di mana kamu bekerja, di mana kamu tinggal. Semua itu. Tapi kita harus bebas. We have to be free before we can release others. And that is our objective today. This is what I shared with my church as well. This is what God wants us to do this year. This year is a year of breakthrough.
This is a year of freedom, a year of fulfillment, a year of favor. And this is a year for us to flourish. Jangan lihat apa yang terjadi di luar sana dan jadi takut. Lihat kepada Tuhan kita. Look at the God you serve. Masih ingat Petrus yang bila Yesus berjalan di atas laut yang bergelora kan? Bila dia melihat Yesus, Yesus kata, keluar kamu daripada boat itu, kan? Dan Petrus kata, sebenarnya bila Petrus suruh tanya Yesus, God, Lord, if it is you, ask me to come to you. Dan Yesus kata, mari, one word saja, come. Dan bila fokus dia kepada Yesus, dia memang berjalan di atas air, kan? Bila fokus kita tetap dan fokus kepada Tuhan Yesus, kita pun boleh berjalan dalam air. Maksud saya, kita boleh melakukan perkara-perkara mukjizat yang belum pernah kita lihat. Tuhan ingin melakukan perkara-perkara seperti itu. Tapi maukah kita melihat perkara begitu berlaku dalam hidup kita? Maukah kita melihat perkara itu berlaku dalam gereja kita, keluarga kita, komuniti kita, negara kita? And sanggupkah kita bayar apa yang perlu? Amin. Praise the Lord. Let's move. Saya ingin kita gerak kepada slide seterusnya. Ini doa pengakuan. Prayer and confession. Okay. Are we there yet? Okay. Praise the Lord. Prayer and confession. What we are looking at here, in terms of this prayer, in terms of this confession, is this. We are asking God to remove every demonic restriction and limitation on our lives. To break those limitations, to break those restrictions over us. Kita ingin mengeluarkan, patahkan dan lumpuhkan setiap sekatan dan batasan iblis ke atas pribadi kita, keluarga kita dan gereja kita dalam nama Yesus. Maksud saya, kita tidak akan terbatas karena apa yang dilakukan iblis, karena apa yang dilakukan oleh kita punya nenek moyang, apakah siapa ataupun apa-apa yang mengikat kita sebelum ini. So pada malam ini, this is our confession. I want you to just repeat this after me, alright? Confession number 1, alright? But sebelum itu, let's just pray in the Spirit. Mari kita, let's just pray in the Spirit. And then I'll probably ask Pastor Ding or one of you all to just salah seorang daripada kamu untuk just lead us in prayer number 1. But let's just pray in the Spirit. Kurakaba sharabari andaraba, rikasarabari andaraba, shororobo roba baba, rikatarabari andari andaraba, shirberi andari andaraba, lasorobori andaraba, sharabarabari andaraba, rikari andari andaraba, shirabarabari andaraba, rirararaba, shirberi andari andaraba, korobo kushokori andaraba. In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. What do you, Pastor Ding? Haleluya. Alright, kita sama-sama ucapkan sama-sama ini di mana kita berada dengan suara yang kedengaran. Mungkin tidak perlu buka mic. Dan kita katakan sama-sama ayat dan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Okay. Sorry. Saya kira 1 sampai 3. Okay, kita akan baca dari mana kita berada, kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Kami patahkan dan lumpuhkan setiap sekatan dan batasan iblis ke atas pribadi, keluarga, dan gereja kami dalam nama Yesus. Setiap kuasa kegelapan yang bekerja menentang takdir penebusan dan kenebian Tuhan dalam pribadi, keluarga, dan gereja kita, kita lumpuhkan dan patahkan kuasa dan pengaruhnya dalam nama Yesus. Yang ketiga,
apa alasan undang-undang yang diberikan kepada musuh untuk kemusnahan kita, kita padamkan dengan kuasa darah Yesus. Amin. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita doa sama-sama. Kami naikkan syukur kami Tuhan, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kuasa yang dapat mematahkan segala ikatan-ikatan iblis, segala ikatan-ikatan silam. Kami punya kuasa, kami berdiri di atas firman-Mu Bapa. Apa yang kami ucapkan terputus pada malam ini. Kami berdoa Tuhan, segala sekatan-sekatan, segala ikatan-ikatan dari masa lampau yang masih mengikat kami, sedar atau tidak sedar, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini terjadi kemenangan. Tuhan, hari ini terjadi kebebasan. Tuhan, terjadi hari ini rantai-rantai yang mengikat kami diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Baik ianya kutuk-kutuk generasi, baik ianya kutuk-kutuk daripada nenek-nenek, datuk-datuk kami Tuhan. Kami putuskan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasanya tidak berkuasa atas kami, dan kuasanya sudah dipatahkan. Dan kami adalah manusia yang baru, pribadi yang baru di dalam Yesus. Kami segala manusia lama sudah dilepaskan, sudah dikalahkan, dan kami berdiri dengan manusia yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami isytiharkan kemenangan, kami isytiharkan kesembuhan, kami isytiharkan pemulihan terjadi, kami isytiharkan kami mekar di dalam Kristus, kami diisytiharkan bahwa kami anak Tuhan yang diberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, segala berkat-berkat surgawi yang tersedia bagi setiap kami diberikan, dicurahkan ke atas setiap jemaat ini Tuhan, setiap gereja, setiap pribadi, dan setiap individu yang ada di dalam tempat ini yang tidak sempat bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pastor Ding. Terima kasih. Item number 3 yang kita lihat tadi, the third item basically is any legal ground given to the enemy for our destruction to be erased by the blood of Jesus. Darah Yesus akan memadamkan apa-apa hak, any legal right the enemy has over our lives. So that's why when we release the blood of Jesus, when we pray and plead the blood of Jesus, the devil has no more rights over us. All right? So this is one thing that we must understand. Praise God. Praise God. Teruskan ke slide yang seterusnya. This is about what words have been spoken over our lives. And we got to cancel those negative words. Ada satu masa saya dapat satu phone call, satu panggilan telefon daripada satu sahabat saya, isteri sahabat saya yang mengatakan bahwa sahabat saya berada dalam ICU. Tapi pagi itu saya baru bercakap dengan dia dan semua okey. Tiba-tiba tengah hari itu isteri dia kata, kawan saya sekarang dalam ICU dan dokter pun tidak tahu apa sudah jadi kepada dia. So kita pun pergilah ke SGMC Subang Jaya Medical Center masa itu, lihat apa sudah jadi. Dia muntah darah, banyak darah, sampai dokter pun tidak tahu apa terjadi. Dia orang nak scan dia ke apa, dia cek itu cek ni, tapi dia orang tak berani scan sebab banyak sangat darah sudah keluar. So dia orang tunggulah. Tapi dokter itu dia suspek lah, dia kata mungkin ada satu tumor ke apakah dalam badan dia sudah broke, I mean it's dah pecah lah. So saya pun pergi sana, tengok dia tidur tak sedar diri. So pergi sana, berdiri sana dekat itu katil, 2 orang saja boleh pergi. So saya dengan isteri dia saja di sana. Lepas tu saya sudah visit dia, saya pun turunlah pergi minum teh. So saya panggil isteri dia, itu sahabat saya sejak masa kecil lagi lah. Saya kata, okay lah, mari kamu dengan 2 lagi sahabat pergi minum teh. So kita pergi turun mau minum teh. Dalam bila kita sudah turun, dah pesan teh itu, saya tanya dia macam mana benda ni terjadi. So dia kata pagi tu dia ada dapat satu dia ada satu factory, dia mengendalikan satu factory yang membuat komponen kereta lah. So dia berkata kepada saya,
Isteri dia berkata, oh pagi tadi satu daripada klien yang paling besar bagi dia orang, panggil dia dan kata, order yang telah saya buat hari itu, kena buat modification. So dia pun lebih kurang 40% daripada barang tu dia sudah set dan buat. Sekarang dengan modification tu, memang dia akan mengalami sedikit kerugian lah. Sebenarnya banyak kerugian. So bila dia dengar saja apa yang dikatakan oleh klien dia kata kepada isteri, ayo muntah darah. Sebaik saja isteri dia berkata, bagi tahu saya perkara ini, saya kata dengan dia, mari kita terus pergi ke atas sana dan berdoa. Saya pergi sana coba bangunkan orang tu, and then dia pun terjaga sedikit lah, mabuk-mabuk tapi terjaga sedikit, dan saya kata, saya akan berdoa untuk kamu. I will pray for you right now in the name of Jesus. And saya batalkan apa yang telah dia tutur atas diri dia sendiri, apa yang dia berkata atas diri dia sendiri. I cancel that in Jesus' name. I said, your body is the temple of the Holy Spirit. You're not going to vomit blood. You live, you're not going to die. Sebaik saja saya kata macam tu, ada satu kawan yang berdiri sebelah saya, dia kata, ada satu shadow, like a dark shadow terus keluar daripada dia punya badan. Dan tiba-tiba dia sudah bangun. And then keesokan harinya dia telah di-dischargekan daripada hospital, keluar daripada hospital, dan doktor tidak dapat mencari apa puncanya. Sebenarnya punca itu apa yang dia tutur atas diri dia sendiri. Dan ada kalanya dalam masa kita membesar itu, daripada masa kecil, ibu bapa kita pun, kita lah orang-orang Asia, dia orang tidak positif. Dia orang bilang, sebab cara dia dibesarkan pun macam tu. Mungkin nenek kita kah, datuk kita kah, nenek moyang kita pun cara dia orang dibesarkan macam tu. Lakukan satu perkara yang salah saja, dia kata, tak gunalah budak ini. Kamu tidak akan, you will not amount to anything. Apa yang kita tuturkan, what we speak over ourselves, menjadi satu belenggu, menjadi satu ikatan, menjadi satu macam gajah tu yang diikat pada kayu dua kaki kan. Sebenarnya gajah tu boleh pecahkan dan kayu itu dan beredar dari sana, tapi dia diikat di dalam dia punya inside the spirit and the soul, it's tied up. So sometimes bila ada juga orang yang they lack what is a curse, dia lakukan kutukan and over others kan. So bila kita tidak dalam Kristus tu, mungkin sudah kena sumpah apakah oleh bomo-bomo orang-orang yang tidak people who are not selesa dengan kita. Tapi bila kita sudah masuk dalam Kristus, kita mempunyai kuasa untuk mengatasi segala kutukan, segala sumpah ini. Kita mempunyai kuasa. Dan kita harus menggunakan kuasa itu. You see, God has given us the power. God has given us the anointing. You have the power, you have the anointing, but you have to use it. Because if you don't use it, you will still continue facing the consequences. You ada payung, hujan di luar. Tapi kalau kamu pegang payung tu dan terus jalan di bawah hujan tu, kamu akan masih basah juga. Kamu kena keluarkan payung tu, buka payung tu di atas kepala kamu supaya kamu dilindungi daripada hujan. If we do not use what God has given us, then we are to blame ourselves. So hari ini kita akan batalkan setiap perkataan yang tidak selaras dengan firman Tuhan untuk hidup kita, untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk komuniti kita, supaya those words will fall down, jatuh mati ke tanah dan tidak berbuah. They will not bear any fruits in Jesus' name. Ada masanya you tengok budak-budak kecil bermain, tiba-tiba ada satu orang cakap, oh jahatlah budak itu. Itu pun satu kutukan. Mungkin budak itu perlu disiplin. Tapi buat apa kamu nak kata dia jahat kah, itu kah, ini kah? Tidak. Kita sebagai umat Yesus merupakan ambassador itu duta Yesus. You lihat satu budak jahat, you prophesy.
nubuat atas hidup dia. Dia akan menjadi budak, dia budak yang baik. Dia akan mengenali Yesus. Bila istri saya dan saya, mana-mana kita pergi, kita tengok budak tu Kristian kah? Tidak. Kita akan prophesy atas dia. Atau orang ini, this guy akan menjadi satu, dia akan mengenali Tuhan. Dia akan melayan Tuhan. Bless them. Dia akan berjaya dalam hidup dia. Bila kita lakukan perkara macam itu, we release God, we release the presence of God. Amen. So, for us today, any word. So, perkataan kita macam benih yang kita tanam. Dia akan tumbuh. Kalau kita tanam benih durian, pohon kelapa tidak akan tumbuh kan? Apa yang tumbuh durian saja kan? So, what you speak is what you get. When you bless, you are blessed. When you curse, when you speak evil, somehow you'll end up reaping it. Are you making the world a better place or a worse place? Dalam gereja, doa untuk gembala kamu, Pastor Deng, keluarga dia, doa untuk satu sama lain. Supaya tahun ini akan menjadi tahun yang terbaik dalam hidup Anda. This will be your best year. Dalam keluarga Anda, dalam gereja Anda. And then the other thing is, item number 4. Semangat penamatan diri dan keputusasaan. Apa maksud saya? Spirit of self-determination. Sikit-sikit orang nak bunuh diri. Sikit-sikit orang nak putus asa. Kamu tahu, dalam 3 tahun ini, sejak pandemi, rate kadar orang yang bunuh diri sudah naik 140%. Attempted suicide 200, lebih daripada 200%. According to befrienders and few others. So, apa yang iblis buat? Dia membawa orang-orang ini, dia membawa kita kepada satu tempat di mana kita, apa yang kita lihat adalah kebuntuan saja. Brings us to a brick wall, and then bila kita lihat bahwa perkara-perkara yang berlaku itu tidak positif or not favorable, kita pun buka mulut kita dan kita kata, ayo habislah. Bila kita kata habislah, memang habis wayanglah. Iblis akan habiskan kita. Tapi kalau kita melihat Yesus di dalam sana, kita memanggil namanya dan kita kata, if we bring Jesus into that place, we bring God, kita bawa Tuhan ke dalam situasi kita, kita pasti akan berjaya. Depression, kemurungan banyak sekarang kan. So kita harus berdoa bahwa semangat penamatan diri dan keputusasaan, kemurungan tidak akan berjaya dalam kehidupan kita. Tidak akan berjaya, will not prosper in my life, will not prosper in my family's life, will not prosper in my church, in my community, in my friends. Amen. So this is prayer focus, confession number 4. And then finally, kita akan makmur dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas hidupan kita dan melihat manifestasi penuh firman-Nya ke atas pribadi, keluarga dan gereja kita dalam nama Yesus. What does that mean? That means we'll prosper in everything that God wants us to. Everything God has asked us to do, we will prosper in our lives. We will see the full manifestation. Bukan 30%, bukan 40%, bukan 50, 60, 80, 90, tapi 100%. Bukan 99%, tapi 100%. Manifestasi terlaksananya firman Tuhan ke atas di dalam pribadi kita, dalam gereja kita, dalam keluarga kita. Amin. Sudah dibayar oleh Yesus dengan darahnya. Tak mau? Take it, my brothers and sisters. Amen. Pastor Ding, back to you, sir. Thank you. Nanti kita akan ulang sekali lagi. Kita katakan sama-sama di mana kita berada. Yang nomor 3, pengakuan ini, doa pengakuan, nomor 4 dan nomor 5. Nanti kita doa sama-sama dan kita putuskan setiap kata-kata, setiap semangat penamatan, keputusasaan dan juga
apa yang telah diucapkan ke atas kita, kita putuskan dalam nama Yesus. Nanti saya minta Brother Sanjay akan tutup dalam doa. Ya, kita baca sama-sama. Kira 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kami memerintahkan setiap kata-kata, setiap perkataan bertentangan dengan firman Tuhan yang dituturkan ke atas kita, keluarga dan gereja, untuk jatuh mati ke tanah dan tidak berbuah dalam nama Yesus. Semangat penamatan diri dan keputusasaan tidak akan berjaya dalam hidup kita dalam nama Yesus. Kita akan makmur dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas kehidupan kita dan melihat manifestasi penuh firman-Nya ke atas pribadi, keluarga, dan gereja kita dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita doa sama-sama. Nanti saya minta Brother Sanjay akan doa untuk kita. Thank you. Terima kasih Tuhan. Haleluya. We give you glory and honor, Father. Namamu bersinar dalam hidup kami, Bapa. Hasyata karabashiti, darah kami akan menceritakan kasih. Urabakashiti kirabakakakabakashiti kirabara. Urabakashandarabashiti kirarabakarabakshatta karabara. Urabakarabakashatta karabakashiti kirarabashandara. Arabakashatta karabakarabakakakabakashiti kirarabara. Urabakaraba, firman-Mu hidup dan aktif. Urabakashatta karabashiti kiraba. Firman-Mu akan menguatkan iman setiap umat-Mu, Bapa. Urabakashiti kiraba. Firman-Mu akan menjadi pelita dalam hidup kami, Bapa. Urabakashata, dan menerangi jalan hidup kami, Bapa. Hasyata karabakashiti kirarabara. Uraba, lidah kami dipakai memuliakan Engkau, Bapa. Lidah kami memiliki otoritas ke atas tubuh ini, ke atas kehidupan pribadi, ke atas kehidupan keluarga, Bapa. Urabakashiti kirarabara. Urabashata karabakashiti kirarabara. Haleluya, terima kasih Bapa. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang melihat setiap kehidupan mereka yang menerima Engkau sebagai juru selamat, menjadi teman sejati, menjadi sahabat yang sangat rapat ya Tuhan. Kami sangat bersyukur kerana Engkau hadir dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami mengharungi kehidupan kami hari-hari seterusnya, Tuhan Engkau memegang tangan kami, berjalan bersama dan menerobos setiap cabaran kami lalui. Karena kami percaya Tuhan, setiap kali kami mendengar firman-Mu, firman itu akan memberikan kami pelita, memberikan kami petunjuk, memberikan kami hala tuju, supaya hidup kami di bawah naungan sayap-Mu, Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau urapi lidah kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Lidah ini dipakai memuji, menyembah, berdoa, menjangkau jiwa-jiwa, membawa jiwa dekat kepada Engkau Bapa. Dan juga ya Tuhan, perkataan yang akan keluar dari lidah ya Tuhan, Tuhan mampu mengubah jiwa-jiwa yang lemah, jiwa-jiwa yang sudah mulai kendur imannya Tuhan. Karena Tuhan, kami adalah ambassador Engkau, kami adalah duta Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, jika kami ada pada saatnya kami lemah, kami lalai, kami lupa akan tanggung jawab kami sebagai anak Engkau Bapa, teguri kami ya Tuhan. Kami mau roh kami sensitif ya Tuhan. Kami mau roh kami menerima suara-Mu, mendengar suara-Mu, karena kami sangat rindu ya Tuhan. Supaya hidup kami sentiasa dipimpin di bawah pimpinan Engkau ya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, kami rebuke segala pemikiran-pemikiran seperti bunuh diri, segala perkataan kecelakaan dalam hidup sendiri dan juga orang-orang sekeliling ataupun keluarga. Tuhan, segala perkataan yang boleh menjatuhkan kepercayaan yang telah Engkau berikan kepada kepribadian Bapa, Tuhan, kami rebuke ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau harmonikan perkataan, Engkau akan beri kami perkataan-perkataan yang sungguh memberkati, bukan hanya untuk diri sendiri, malah orang yang akan kami jangkau, orang yang kami berceritakan tentang kasih yang Tuhan, mereka juga turut merasa bahwa, oh sungguh indahnya Engkau Bapa.
Oh, kami sungguh percaya ya Tuhan, kerana kami percaya firman yang kami dengar setiap hari, kami baca dan kami merenung, setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan ya Tuhan, semua itu bernyawa, semua itu ada intipatinya. Kerana itu ya Tuhan, supaya iman kami sentiasa teguh. Kerana kami percaya Tuhan, setiap kali kami berjalan dengan Kau Bapa, Tuhan ajari kami untuk sensitif dalam Kau. Kau ingin melihat kami ya Tuhan, untuk sentiasa memiliki satu hubungan yang intim, supaya kami tidak akan jatuh dalam lembah kekelaman. Kami percaya ya Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya saat kami hanya bersandar kepada Engkau Bapa, oh, we can feel it that you are with us. Ajari kami untuk merasai sentuhan ya Tuhan. Ajari kami untuk merasai bahwa kami berjalan dengan Engkau dan Engkau berjalan dengan kami dan Engkau tinggal dalam hidup kami Bapa. Oh, kami berdoa ya Tuhan, segala perancangan di masa depan yang telah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan telah rancang ya Tuhan, Kau pimpin mereka ya Tuhan. Supaya setiap hari mereka akan manifest dalam hidup mereka, itu akan terjadi. Mereka akan menjadi seorang anak yang ataupun jemaat ataupun umat-Mu yang kreatif. Mereka mampu melakukan sesuatu lebih daripada limitasi ya Tuhan. Mereka juga Tuhan memberikan satu input yang akan mengubah atmosfer ya Tuhan. Kata-kata mereka juga Tuhan akan membuatkan satu tulisan, satu quote untuk membuatkan ramai orang akan membaca simple quote yang boleh menerobos jiwa-jiwa yang memerlukan Engkau Bapa. Oh, we are so thankful. Kami berdoa ya Tuhan supaya setiap umat-Mu akan diberikan keberanian, keyakinan, kecekalan, kegigihan ya Tuhan untuk terus mencari wajah-Mu tanpa lelah. Walaupun 24 jam ada kalanya kita mungkin selalu komplain tidak cukup, tetapi Tuhan pasti ia cukup jika kita fokuskan mata kita, tujukan mata kita kepada Engkau ya Tuhan. Seperti mana Petrus memikir dan fokus kepada Yesus sehingga dia boleh berjalan di atas air Bapa. Kami sungguh diberkati atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kami berdoa ya Tuhan, setiap firman kami dengar terus akan berbuah lebat dalam hidup kami. Oh, terima kasih Bapa. The best is yet to come. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita semua yang percaya, katakan amin. Haleluya. Saya serahkan kepada Pastor Ramesh. Pastor Ding, Ya. what do you? Oke, thank you Pastor Rames untuk firman Tuhan. Saya sangat tertarik dan teruja dengan pelajaran pada pagi hari ini. Dan saya percaya setiap kita memerlukan itu. Kita perlu bebas daripada ikatan-ikatan, mungkin sadar atau tidak sadar, kita mungkin ada masih terikat. Oke. Jadi 2 minggu lepas ada satu jemaat datang berjumpa saya, menceritakan tentang keluarga dia, di sebelah keluarga dia. Selalu mengalami masalah-masalah, walaupun mereka sudah Kristen. Jadi saya coba rungkai, dilihat sejarah, barangkali mereka belum mengalami doa pemutusan. Masih diikat daripada hal-hal yang lama. Jadi saya sangat tertarik hari ini kita terus berdoa agar kita dilepaskan, dibebaskan, dan terus pakai otoriti kita sebagai orang percaya di dalam Kristus. Oke, kita perlu berjalan di dalam kemenangan. Kita perlu berjalan dalam kemuliaan demi dalam kemuliaan. Oke, saya teringat satu buku yang pernah saya baca dulu yang bertajuk ditulis oleh Neil Anderson. Jadi buku ini sangat baik. Kalau kita ada peluang membaca buku ini, ada step-step to langkah-langkah menuju kemenangan di dalam Kristus. Okay. Ketika saya di Sedang dulu, kita ada buat ini kepada orang-orang yang kita layani. Mereka diberkati, dilepaskan, dibebaskan. Ya, ada yang muntah-muntah karena pelepasan manifestasi. Puji Tuhan. Jadi kita siap berdoa untuk kita agar kita dapat bebas dan mengalami kemenangan. Terima kasih Pastor Rames. Terima kasih dan puji Tuhan dapat bersama-sama kirimkan salam kami daripada BM Central City sesuai dengan tema kami pada tahun ini seperti di belakang. Okay. Rooted in Christ, berakar di dalam Kristus. Inilah tema kami. Doakan terus daripada KL untuk gereja, untuk jemaat supaya kami sekeluarga, kami segereja akan rooted, akan berakar di dalam Kristus. Oke, kita tidak hanya berbuah-buah, tapi kita berakar. Buah itu merupakan akibat daripada akar yang
kuat. Jadi kita mau berakar dan bertumbuh dan terus menetap pada Kristus. Terima kasih. Mari kita doa sama-sama. Kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan yang tidak pernah kunjung padam. Terima kasih Tuhan oleh karena hanya di dalam Engkau Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus ada kemenangan, ada sukacita, ada kelepasan, dan ada damai. Jadi Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan kami di dunia ini, kami terus berharap berpaut kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Percaya Tuhan, kami mengalami kemenangan demi kemenangan, karena Yesus sudah mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Yesus, biar firman yang kami dengar hari ini, kami lakukan dan kami hayati dan kami pikirkan dan kami laksanakan dalam hidup kami. Terima kasih bela jemaat ini Tuhan akan diberkati Tuhan dengan luar biasa, mengalami berkat demi berkat dalam hidup mereka. Ketika kami pulang tidur kami malam ini, Tuhan juga mencurahkan berkat atas setiap kami. Terima kasih, bela kasih Tuhan menyertai kami, bela damai sejahtera daripada Roh Kudus, dan penyertaan daripada Tuhan Yesus yang adalah Immanuel akan bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Selamat malam. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita. Thank you. Thank you Frankie. Thank you Sanjay.